lebih baik daripada saya. Jadi kalau saya mati dalam keadaan iman, maka saya lebih baik daripada kamu. Maknanya kalau kita sebelum kita mati itu masih ada harus curiga kepada diri kita, Pak. Harus curiga kepada diri kita. Mungkin nanti di akhir hayat tuh nggak tahu Allah rubah yang biasanya semangat jadi loyo, yang biasanya kuat jadi lemah, yang biasanya melek jadi buta, yang biasanya ya pintar jadi bodoh kan, nggak tahu kita. Selagi masih hidup ini nggak tahu jalur hidupnya, maka kita merasa hati-hati terus hati-hati, jangan terus merasa lebih baik dari orang lain, walaupun ya punya kelebihan. Nah, kelebihan itu disyukuri, adapun kekurangan diintrospeksi diri dan ditobati. Insyaallah Bapak ya. Pak Yugo, nanti rawlane bar metu rasa ae walaupun nyataane ngono kuwi, wedi hati tak oleh rasa. Banyak sifat. Ya Ustaz. Saya kan dari Huruf dulu, dari Batam itu. Saya kan melihara jenggot. Nah, seperti kiai gitu. Nah, kebetulan di situ ada hajat. Saya disuruh ngimami, disuruh membaca doa. Nah, saya nggak bisa. Nah, terus saya bilang, ulang ngawal Maulana. Ngawal. Saya nggak bisa. Terus sesudah itu saya pulang, saya kerok ini sampai sekarang karena saya takut disuruh. Nggak gimana itu saya harus cukur gimana sih? Jadi Bapak, penampilan zahir itu biasanya menunjukkan yang batin. Penampilan luar itu biasa menunjukkan yang dalam. Jadi ya walaupun kita belum mampu untuk merubah hati kita yang buruk penuh kotor, minimal penampilan zahir kita ubah. Karena orang itu yang pertama kali dilihat kan penampilan zahir. Wah ini, jadi kalau misalnya kita ke bandara nih, minimal orang tahu kita tuh orang Islam. Orang pakai jubah, pasti orang Islam. Nah, jadi kalau misalnya kalau ke bandara kita pakainya seperti pakaian orang Eropa atau biasa, terus kita nggak ada bedanya dengan mereka. Nanti kita mati itu misalnya mati di mana gitu, terus KTP hilang, orang nggak tahu kita nih nanti dikuburkan pakai peti lagi nanti. Maknanya walaupun kita tuh berjenggot dan ini sunnahnya Nabi, dan kata Kiai itu jenggot itu adalah satu sunnah yang nggak perlu diusahakan, sudah muncul sendiri. Ya nggak apa-apa dipakai jenggot, nanti angsur-angsur introspeksi diri dan diubah dan ditingkatkan. Peningkatan itu kan angsur-angsur, nggak bisa orang langsung berubah. Jadi kan kita itu berusaha merubah, bukan menghilangkan. Nah, kalau kita menghilangkan secara total, nanti kita apa bedanya dengan yang lain? Maka kita usaha angsur-angsur. Mau tak ayo kok pangling. Saya kan Disuruh doa. Disuruh itu. Apakah orang itu memuji saya? Intinya jenengan sering ngaji kali Pak Monijo. Mungkin beres imam tuh nomor. Tinggal bilang kalau dalam hadis Nabi itu la adri nisfal ilmi, tidak tahu, kata tidak tahu itu setengah dari ilmu. Tidak tahu setengah dari ilmu. Sayyidina Ibnu Abbas itu beliau muftinya sahabat paling tetapi ketika disuguhkan 10 pertanyaan, 10-nya dijawab dengan saya tidak tahu. Karena orang itu kadang-kadang karena tua atau yang nanya anak kecil itu merasa wah ini kalau nggak dijawab nih malu nih. Enggak, justru itu yang membuat kita meningkat, Pak. Wah ini anak kecil nanya saya seperti ini. Coba antum serahkan kepada ahlinya, kemudian nanti dengarkan jawaban yang ahli. Akhirnya suatu saat nanti kita ditanya pertanyaan yang sama, maka kita bisa jawab. Itu kan tadi kan saya di mobil cerita ya. Jadi cobaan itu kan semenjak di Batam ya. Dia membaca Al-Quran, saya disuruh meneruskan. Saya bilang saya belum bisa. Kalau Bapak bacanya Allah saya bisa meneruskan. Nah, kok sampai di rumah juga itu ujiannya saya. Jadi ya ini terus saya foto. Semalam udah dites uang. Ya janggut gitu ternyata. Aku tanya pernah lu enggak ada sih. Merasa orang lain husnuzon kepada kita. Biasanya kalau orang lain husnuzon kepada kita itu biasanya orang doa kepada kita.
Kayak kalau nih walaupun kayaknya lupa lah istilahnya, kan orang husnuzon hafid Quran, nah itu doa bagi kita tuh, wah ini nanti jadi kiai, wah ini nanti doa itu Pak, ini anaknya soleh jadi anak soleh, pelampilannya itu doa, maksudnya biar orang husnuzon gitu aja. Nah kalau misalnya memang nggak tahu ya betul sikapnya serahkan ke orang lain, kemudian kita menyangka orang husnuzon kepada kita, ini doa biar saya bisa, oh terus kita nyadar ternyata saya tuh banyak kekurangannya, karena kadang-kadang orang tuh kan merasa bisa semuanya, akhirnya nggak tahu kekurangannya. Ketika satu ujian ini datang, oh ternyata kekurangan saya di sini. Misalnya kalau kadang-kadang tiba orang suruh nyetir mobil, kalau nggak bisa, kalau asal ngawur tabrakan. Tapi ya bilang nggak bisa dulu, nanti baru anggapan ya Allah ternyata saya kurang. Jadi sadar bahwa kita tuh punya kekurangan. Akhirnya ya itu penting cari teman yang baik, akhirnya nambal kekurangan kita. Enggak. Pun, tekap.